Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah rahimahullah, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat, dan kita semuanya tahu bahwa nikmat terbesar yang kita harapkan nanti akan selalu berada di dalam diri kita masing-masing dan nikmat iman. Dengan iman itu bisa menggerakkan segala hal, termasuk kita bangun sekarang akan subuh agak awal jam 4 lebih sedikit. Jadi mestinya secara umum kan masih nikmat-nikmatnya tidur, tapi insya Allah dengan dorongan keimanan yang kuat itu memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk pergi ke masjid dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Syukur atau setiap juga kita bisa punya keinginan dan merutinkan sholat qobliyah subuh. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, dengan adanya media sosial, medsos, itu begitu banyak sumber yang bisa kita lihat ataupun kita search, kita cari di internet mengenai agama kita, agama Islam. Salah satu sekarang yang sedang populer itu adalah yang ini sudah lama, itu tanggal bulan April yang lalu beliau itu meninggal. Itu seorang Yahudi perempuan, ya, humanis, Madam Ashley Hazelton. Agnostis dia namanya. Agnostis itu beda dengan ateis. Ateis itu dia tidak percaya dengan Tuhan. Jadi ada orang beriman, kalau kita di Quran kan ada yang beriman, ada yang menolak, dia tahu ada kebenaran itu menolak, kafir. Ada yang pura-pura beriman, yaitu munafik. Jadi Al-Baqarah di awal. Al-Baqarah itu tentu saja kan bukan surat Makkiyah, yaitu surat Madaniyah. Itu mendeskripsikan penerimaan umat atau manusia terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beriman, tahu ada kebenaran, tidak mau, menolak, kafir. Dan yang ketiga adalah pura-pura beriman. Nah, agnostis itu istilah bahasa Inggris saja. Itu percaya kepada Tuhan. Allah itu ada. God itu ada. Itu umum ya. Biasanya para saintis, para ahli ilmu pengetahuan yang mendalami, khususnya ilmu dalam ilmu sains, ilmu alam, itu tahu persis ya bahwa kekuatan pencipta itu ada, agnostis. Sekarang sedang ribut kan masalah, katanya kan sinar gamma itu bisa, dengan disinari gamma, gas metan itu bisa membentuk RNA, jadi bisa membentuk molekul paling kecil, mungkin nanti DNA juga bisa terbentuk dengan isu. Nah, terus kemudian kan DNA itu kan embrio dari segala hal ya. Meskipun ada kemarin waktu khotbah di Salman itu ada seorang profesor dari teknik lingkungan itu mengungkapkan bahwa DNA itu yang sebagai, atau RNA bagian terkecil itu bisa macam-macam. Jadi DNA pembentuk rambut itu beda dengan DNA pembentuk kuku misalnya itu. Kalau sama-sama DNA itu masih rahasia, masih belum terungkap. Nah, kembali dengan apa namanya agnostis. Agnostis dia percaya bahwa alam semesta ini dan segala isinya dan segala yang ada di dalamnya itu kan banyak orang barat atau saintis barat yang menganggapnya itu terjadi secara spontanus, terjadi dengan sendirinya. Sinar gamma membentuk itu DNA ngumpul-ngumpul, sebagaimana hidrogen mengumpul dengan oksigen jadi air. Tapi terus ada pertanyaan, hidrogen itu asalnya dari mana? Misalkan seperti itu. Oksigen itu asalnya dari mana? Mereka menganggap itu adalah black power, atau misalkan apa namanya black hole. Kenapa Pak? Black itu sesuatu yang bisa diungkap, yang selalu gitu. Jadi black hole itu ada lubang hitam di mana sebagai sumber energi dari segala energi yang ada, dan kemudian itu akan membentuk senyawa-senyawa yang sekarang ini ada di dunia. Itu mereka yang tidak percaya. Nah, agnostis tidak. Nah, agnostis itu mereka percaya bahwa kreator atau pencipta itu ada. Enggak mungkin enggak. Kalau mereka yang percaya adanya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia itu karena ada fenomena yang belum diketahui, black hole energi, jadi black hole itu asalnya dari mana, kan seperti itu. Jamaah rahimahullah, nah Madam Hazelton itu April kemarin sudah meninggal, itu membuat suatu video yang cukup menarik sebenarnya kan. Dia Yahudi asli. Biasanya orang-orang Yahudi itu banyak yang bisa bahasa Arab.
orang Arab yang Palestina itu banyak yang bisa baca Hindi, bahasa Ibrani, itu saling memahami. Dulu kebetulan anak saya itu sekolah di Australia itu profesornya orang Yahudi asli, dia S2-nya di Ben Gurion, S3-nya di Australia. Begitu ketemu karena anak saya kasih nama Ahmad itu kan diajak bahasa Arab, nggak bisa kan dia gitu. Jadi seperti itu. Nah kembali ke Madam Salafon itu, dia interest kalau ada salah tidur itu kan berinteraksi dengan orang kalau saya gitu kan. Dia mengambilnya adalah sebagai turis. Jadi dia memahami. Kita kan kalau sebagai turis kita lihat misalkan ke Bali atau kemanapun lah, ke Borobudur atau ke apa namanya Prambanan, kagum apa yang kita lihat. Sudah setelah pulang sudah kita lupa. Nah, Madam Hamilton juga gitu. Tapi dia agak lebih objektif bahwa Quran dan Muhammad Rasulullah itu ada sesuatu yang mengagumkan. Meskipun kembali hidayah itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia kagum terhadap Quran, terhadap Rasulullah sendiri, tetapi pada akhirnya kan hidayah itu ya, sejauh keterangan yang ada, dia itu tidak beriman atau dia tidak mu'alaf lah seperti itu. Nah bagi kita sebagai orang Islam yang alhamdulillah apapun lah sejarah yang telah kita lalui, bagaimana kita menjadi orang Muslim, karena kita tidak lahir sebagai orang tua Muslim, kita tidak lahir di dalam suatu komunitas atau suku yang sebagian besar beragama Islam. Kalau misalnya katakanlah maaf, kalau kita lahir di Sulawesi Utara mungkin beda kan seperti itu. Nah itu mudah-mudahan dengan adanya apa namanya hal-hal yang bisa kita renungkan seperti itu memberikan dorongan kepada kita. Mari kita berinteraksi dengan agama kita ini, berinteraksi dengan Quran, berinteraksi dengan ajaran yang dibawa Rasulullah, termasuk hadis-hadis yang sahih, itu tidak sebagai turis. Jadi kita kagum terhadap ajaran itu, sudah. Kan bukan seperti itu. Di dalam surat Tauha, surat ke-20 ayat 105, ayat 105, saya ingat sebenarnya saya kaget. Jadi nanti Allah itu akan menghancurkan gunung. 105, 106, 107. Bumi itu rata. Jadi kalau ingat Al-Imran 133, wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin samawati wal ardh, itu kan apa namanya? Berdoa kepada Allah kan yang memberikan apa? Surga itu seluas langit dan bumi masuk akal. Jadi ada kemungkinan surga nanti itu yang sekarang kita tempati ini. Gunung dihancurkan, bumi diratakan, dan itulah tempat kita. Nah dengan demikian mudah-mudahan sekali lagi kalau dari segi pemahaman terhadap Quran, terhadap ajaran Islam, maka Hazel itu mungkin melampaui kita semuanya. Karena dia memang fokus dia sebagai humanisme, sebagai ahli sosial. Nah, tapi pada akhirnya kan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar tertarik, sekedar mengagumi. Nah, kita yang sudah seperti saya katakan tadi mendapatkan hidayah di dalam hidayah, marilah kita tingkatkan atau setidaknya kita kembali, kita renungkan kembali bahwa keagungan atau kebenaran dari ajaran yang kita imani itu tidak sekedar kita kagumi, tidak hanya sekedar di bagian pikirannya saja, kita masuk sebagian dalam, dan nanti itu pada akhirnya akan tampak sebagai yang oleh kan inamaku istimun kita memal makor mal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak kalian. Manusia itu pada dasarnya lahirnya dalam keadaan fitrah, itu pasti akhlaknya mulia. Nah, kemudian dengan berkembangnya kehidupan, pada akhirnya akan kefitrahannya itu tergusur atau tergeser sehingga pada akhirnya itu akan berubah menjadi hal yang bertentangan dengan kefitrahan. Dengan demikian maka interaksi kita terhadap ajaran kita iman ini yang tidak sebagai turis, tapi memang kita peluk dengan sepenuh hati, itu akan muncul dalam akal kita. Akal kita. Kalau itu belum muncul, nah mari kita interaksi diri kita masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.